Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Bogor Gawis. Saat ini kita akan membahas kelanjutan dari video yang sebelumnya tentang satu kandang farm. Nah, kita akan membahas tentang pakan dan limbah dari peternakan kambing di satu farm. Kita ikuti videonya. Let's go. Untuk beternak sukses ya konsepnya ada 5: pakan, kandang, baru ternak. Nah inilah saya akan memperlihatkan di sinilah Bang Pakan, salah satu tempat penyuplai pakan dari proses beternak. Kita sudah menyediakan Bang Pakan itu sekitar 4.000 meter lahan yang kita tanami pakcong dan odot. Odot. Nah, ini jenis rumput apa nih yang ada di depan saya ini? Nah, yang jenis ini rumput pakcong. Dia memang proteinnya lebih tinggi daripada odot. Dan boleh kita lihat ke sana. Nah, kita di sini nanam pakcong. Ini jenis pakcong. Pakcong ini biasa disebut rumput Thailand ya, rumput Thailand kalau nggak salah. Nah ini ketinggian rumput pakcong ini bisa mencapai 3 meter. Dan ini udah bisa dipanen atau ini sebenarnya udah bisa dipanen, cuman yang lebih maksimal itu bisa ini baru umur paling 3 minggu nih. 3 minggu. Umur 3 minggu. Kalau udah 1 bulan 2 bulan itu bisa tingginya 3 meter. Nah itu sebagai ini nih, campuran. Nah ini yang campurannya yang kita tadi lihat di kandang ini adalah Indigo Pera. Indigo Pera ini kandungan proteinnya juga sangat tinggi, dan kita tanam beberapa tanaman Indigo Pera ini dan Kaliandra, terus odot di depan. Sekarang kebetulan lagi panen odot. Oh ini ada yang lagi panen. Apa lewe Pak? Nah, yang tadi itu rumput pakcong dan ini rumput odot. Perbedaan rumput odot dengan pakcong itu sendiri apa? Nah, dia sebenarnya kalau tinggi proteinnya lebih rendah daripada pakcong kalau odot. Cuman dia ketinggian tanamannya juga nggak terlalu tinggi dan cukup sekali kita tanam. Ini udah nggak perlu lagi ngapa-ngapain per 2 bulan, per sebulan pun bisa dipanen. Nah, kita juga menjual bibit odotnya. Jadi kalau buat para peternak pemula yang mau memulai beternak ya bisa membeli bibit ke kita. Oh, gunakan untuk bibit. Jadi setiap kali kita panen biasanya ada aja sih pembeli bibit odot untuk peternak pemula ya, memulai beternak. Itu pasalnya udah sampai mana untuk masalah bibit ini? Saya sih alhamdulillah kalau Jawa Barat sudah nyuplai ke mana-mana. Dari Banten, sekarang nih ada Banten yang minta bibit sekitar 2.000 batang. Terus kemarin ukuran 2 buku ya, 2 buku itu bisa ditanam. Nah, jadi kalau misalkan harapan saya sih kalau misalkan mau beternak ya memang harus nanam dulu rumputnya. Ya, jadi swasembada pakan. Swasembada pakan. Karena dengan pakan tersedia 70%, otomatis kita bisa menaikkan grade sebagai peternak. Mau 100, 200 ekor itu aman kalau pakan kita udah sedia. Nah, ini salah satu yang paling wajib nih, odot dengan pakcong. Kalau di Kota Bogor nih baru ada saya aja nih yang nanam pakcong. Kalau odot ada di Bogor Selatan, cuman kalau pakcong itu baru ada di kita. Jadi di Bogor kan sebelum coklatnya. Namanya Bang Pakan, bukan? Nah ini ruangannya. Bang Pakan ini kita buat stok pakan. Jadi kita mengoperasionalisasikan 3 hari untuk stok pakan 1 bulan. Jadi kita buat fermentasi alami lewat silase. Jadi rumput yang ada di lahan sana sebagai Bang Pakan itu kita suplai ke sini ke gudang. Di gudang kita chopper. Nah ini alat mesin choppernya. Nah dicopper, terus nanti masuk ke dicopper. Setelah dicopper dimasukkan ke drum atau enggak plastik untuk di stok. Jadi untuk 15 drum dan beberapa plastik yang kita vakum
kita stok untuk 1 bulan Itu di pakan. Jadi kita nggak usah ngarit tiap hari. Jadi cukup dalam 1 bulan itu 2-3 hari aja yang sibuk-sibuknya bikin pakan nih, pakan fermentasi. Dan ini lebih efisien buat ternak juga, lebih nafsu gitu, lebih doyan. Dan itu juga mengurangi kos operasional sebetulnya. Jadi nggak tiap hari mesti ngarit. Nggak perlu ya. Nah terus ini kan setelah dicopper masukin ke dalam tong ini, itu diberikan fermentasi apa aja gitu? Enggak, ini kan kalau silase itu fermentasi alami, jadi proses anaerob. Kalau yang keringan itu dia menggunakan probiotik M4 dan molase. Tapi kalau ini murni hijauan, jadi di silase dicopper cuman itu aja sih, nggak pakai probiotik M4 atau apa, enggak, untuk mengawetkan aja. Jadi kalau kita panen 1 kotak rumput itu pun bisa gitu. Penting di stok gitu. Nah, saya juga pernah melihat lah, kalau misalkan di luar negeri sana, itu kan karena dia ada 4 musim. Jadi kadang si pakan itu memang di stok gitu ya. Nah, mungkin salah satu konsep ini pun kurang lebih seperti itulah. Jadi pertama mungkin supaya nggak usah ngarit tiap hari lah gitu. Jadi kita stok untuk pakannya. Nah, untuk stok pakan ini bertahan untuk berapa lama? Kalau untuk ketahanan yang ada di drum ini bertahan sampai 3 tahun ini. Kalau didiemin 3 tahun awet, bertahan. Kan ada proses pembusukan? Enggak kan. Pokoknya yang penting selama kedap udara, nggak ada masuk udara ke dalam, ditutup rapat, itu aman, 3 tahun aman. Nah, ini salah satu contoh rumput yang sudah disilase. Silase proses fermentasi alami. Nah ini ditumpuk aja seperti ini. Hasil dicopper, setelah dicopper masukin ke drum dan aromanya. Oh, jadi si ternaknya pun ini akan lebih doyan. Lebih doyan ya, lebih nafsu. Iya, wangi. Nah, tadi kan sudah bicara masalah pakan gitu ya. Di sini juga ada beberapa contoh pakan. Nah, sekarang bicara masalah limbah. Dari awal tadi sudah ada kohe, terus ada juga urin. Ya, urin. Bisa kita lihat untuk proses bagaimana terciptanya urin menjadi apa tadi? Jadi pupuk. Ini ya model kandang terkoleksi ini. Jadi kita pisahkan urin dengan kotoran melalui jalur untuk urinnya ke. Oh, ini ada pipa-pipa yang langsung ke penampungan urin. Ke penampungan urin. Nah, urin yang sudah ditampung kita ke drum untuk proses fermentasi. Nah, proses fermentasinya hasilnya ini. Ini urin. Nah, ini urin nih. Ini urinnya nih. Urinnya. Dicampur lagi. Dicampur dengan empon-emponan, pakai probiotik M4 dan molase. Ditunggu sampai 21 hari, ya udah jadi. Ada yang sudah jadinya kan? Udah jadinya.